Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tania TV. Kali ini kita akan membahas cara sederhana memperbanyak aglonema untuk pemula. Cara yang paling simpel mengembangkan aglonema dengan biaya yang sangat murah sekali dan minim resiko. Sebelum masuk pembahasan, alangkah lebih baiknya di like video ini, di subscribe dan dibunyikan lonceng, karena subscribe itu gratis. Pertama-tama yaitu alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu adalah yang pertama adalah plastik wrapping. Plastik wrapping makanan yang biasanya dibuat makanan, bisa dibeli di toko bahan-bahan makanan atau di toko plastik. Nah, seperti ini. Satu itu kita bagi menjadi 4, kita potong-potong pakai cutter menjadi 4, jadi sehingga sangat irit sekali. Yang kedua adalah moss hitam atau akar kadaka, biasanya dijual di toko-toko pertanian, ada untuk media anggrek atau misalkan media cangkok. Yang pertama akan kita cangkok yaitu aglonema legacy. Aglonema legacy ini umurnya nggak terlalu tua, cuman dari segi batang bawah dan batang utamanya sudah tua, sehingga saatnya untuk bisa mencangkok. Karena kalau misalkan batang bawahnya tidak kita potong, semakin panjang akan sangat jelek sekali. Langkah pertama yaitu bersihkan batang dari kotoran dan sisa pelepah daun. Biasanya kalau di aglonema itu sisa-sisa pelepah daun biasanya masih ada yang kering-kering, nah itu dibersihkan. Fungsinya adalah agar akar bisa maksimal dan tidak tumbuh jamur di sekitar batang. Langkah kedua yaitu lilitkan akar kadaka ini, moss hitam ini, ke batang bawah sampai merata, dililitkan semuanya dari sampai benar-benar merata, sampai benar-benar tertutup semua. Nah, dan langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, lilitkan wrapping, plastik wrappingnya di akar kadaka di moss hitamnya sampai benar-benar kuat, sampai benar-benar dia tidak bisa diputar atau tidak bisa ditarik ke bawah sampai sama ke atas, sehingga lilitannya bisa kuat. Jadi menggunakan plastik wrapping ini sangat gampang sekali untuk diperkuat ikatannya, karena dia lebih elastis. Selanjutnya mungkin dirapikan bagian atas dan bagian bawah agar dia terbuka. Fungsinya adalah yang atas nanti air bisa masuk, dan yang bawah fungsinya untuk mengetahui bahwa akarnya ini benar-benar sudah menjalar ke bawah. Dan selesai. Simpel sekali, bukan? Dan ini resiko resiko untuk gagalnya itu sangat kecil sekali. Bisa saya katakan di atas 80% berhasil. Bisa lebih baik mungkin menggunakan perangsang akar, bisa, tapi untuk pemula mungkin tanpa itu pun sebenarnya juga bisa. Kita ulangi lagi satu kali lagi dengan jenis aglonema yang berbeda, yaitu menggunakan snow white. Aglonema jenis snow white yang pastikan memang bahwa batang bawahnya itu memang sudah cukup panjang dan cukup tua, agar aglonema ini ketika dicangkok tidak busuk. Sama seperti yang tadi, ya lilitkan akar kadaka atau moss hitamnya
menyeluruh di sekitar batang bawahnya. Kalau misalkan di rumah ada hormon untuk penumbuh akar, bisa ditambahkan, bisa dioleskan, atau bisa di akar kadakannya dicelupkan di hormon penumbuh akar, sehingga akan lebih cepat. Tetapi untuk cara simpelnya tidak perlu, sama sekali tidak usah menggunakan apa-apa, cukup pakai akar kadaka aja. Ini kemungkinan untuk berhasilnya sangat tinggi. Kuncinya adalah di bagian atas dan di bagian bawah tetap terbuka sehingga air bisa masuk dan bisa keluar. Nah, setelah 1 bulan ini kita contohkan dengan aglonema yang berbeda. Kita lihat ini aglonema Cochin Paramruai. Cochin Paramruai ini sudah 1 bulan dicangkok, dan hasilnya bisa kita lihat bahwa di Cochin Paramruai ini akarnya sudah mulai keluar, sudah mulai bagus, sudah banyak yang tua dan ada akar-akar baru. Tanda yang paling mudah bahwa cangkok ini siap dipotong atau siap dipanen, yaitu yang pertama adalah akar dari cangkokan itu sudah keluar dan panjang. Kenapa panjang? Karena nanti kalau misalkan masih pendek, rawan untuk patah akarnya. Cara yang kedua yaitu munculnya tunas baru di batang bawah, di bawahnya cangkokan. Jadi di bawah, bagian bawah cangkok itu nanti muncul tunas baru. Ketika dia muncul tunas baru, kira-kira sekitar 1-2 cm, itu tandanya bahwa cangkokan ini sudah siap untuk dipanen atau dipotong. Kenapa muncul tunas baru? Kalau untuk pemula ini meningkatkan keberhasilan batang bawahnya itu untuk bisa tumbuh, sehingga tidak batang bawah tidak membusuk dan akan lebih cepat untuk tumbuh di bagian bawah, di bagian batang bawahnya. Nah, ini setelah 2 bulan kita panen hasil dari cangkokannya. Ini saya mencangkoknya sekitar 2 bulanan. Nah, ini mungkin agak telat karena akarnya juga sudah sangat panjang sekali. Cuman saya rasa ini paling aman untuk kita memotong atau memanen hasil dari cangkokan. Yang pertama adalah amankan akar-akar yang panjang, ditarik ke atas, dan pastikan memang benar-benar nanti ketika kita potong pakai gunting itu tidak terpotong akarnya. Pastikan juga bahwa tunas yang bagian bawah itu tidak terpotong. Jadi letak potongan itu ada di bawah dari di bawah dari akar, jadi tumbuhnya akar, dan di atas dari tumbuhnya tunas baru di batang bawah, sehingga tunas baru itu nantinya akan muncul tumbuhan bisa lebih tinggi. Nah, ini saya tunjukkan bahwa di sini ada tunas baru. Nah, itu di situ ada tunas baru yang muncul. Nah, ini nanti diharapkan tunas baru itu nanti akan tumbuh lagi sama dengan
indukannya sama yang kita sudah potong. Nah, ini hasil dari potong cangkoknya. Bisa kita lihat bahwa sangat subur sekali ya, sangat sudah menjadi tanaman yang mandiri, sudah bisa untuk menjadi tanaman mandiri, bisa langsung kita tanam. Nanti akan kita tunjukkan juga bagaimana cara menanam ya, sangat simpel sekali. Nah, pada batang bawah bekas dari potongan sangat disarankan yaitu untuk diberikan fungisida. Fungsinya agar tidak membusuk, yaitu tidak terkena jamur dan akhirnya akan membusuk. Dan setelah dioleskan, diusahakan untuk dibiarkan agar mengering, agak mengering sekitar 15-30 menitan. Nah, yang atas juga bisa dioleskan fungisida. Atau misalkan sobat di rumah tidak ada fungisida, bekas potongan tadi bisa dijemur dulu sebelum kita tanam. Begitupun juga yang di bawah itu jemur dulu selama 1-2 jam. Letakkan potongan ini menghadap ke matahari. Diusahakan di pagi jam 8 sampai jam 10. Fungsinya agar apa? Yaitu agar bekas potongannya itu mengering. Nah, selanjutnya kita tanam hasil dari potongan, hasil dari cangkokannya kita tanam. Di sini saya memilih untuk tidak melepas akar kadaka dan plastiknya, dikarenakan dengan alasan agar tanaman tidak stres, jadi tidak ada perubahan media di bagian bawah, sehingga tanaman dia akan lebih cepat untuk beradaptasi. Cukup mudah bukan? Nah, ini mungkin bagi sobat-sobat di rumah apabila masih ragu dengan melihat video ini, dengan cara yang paling simpel ini mungkin akan sangat bisa memulai untuk mencangkok aglonema yang batangnya sudah sangat tinggi-tinggi. Nah, pastikan memang medianya dia padat dan sehingga tanaman aglonema ini tidak bergerak, sehingga di akar bawahnya tidak bergerak-gerak, sehingga dia akan cepat beradaptasi. Nah, ini batang bawah yang setelah dipotong itu sekitar umur 2 bulanan. Setelah dipotong hasilnya akan seperti ini. Jadi yang tadinya muncul tunas baru di bawah, nah ini dia akan muncul semakin besar dan hampir menyerupai dari induknya. Nah, ini mungkin sekitar 3-4 bulanan. 3-4 bulanan setelah dipotong. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, itu bekas potongannya. Jadi yang bekas potongannya tadi yang atas nanti muncul tunas baru, yang tunas yang bawah yang awalnya itu muncul tunas baru di bawah batang bawah itu sudah sangat tinggi. Dan di batang sebelahnya itu akan muncul juga tunas baru. Dan rata-rata setelah dipotong, rata-rata yang saya alami adalah akan muncul 2 tunas baru.
bahkan ada yang 3 tunas baru, sehingga tidak ada ruginya ketika kita mencangkok agonema, karena munculnya akan lebih banyak di batang bawahnya. Nah, bisa kita tunjukkan lagi ini. Nah, ini yang bekas kita potong, bekas kita cangkok. Setelah dipotong muncul 2 tunas baru, yang atas dan bagian bawah juga muncul, karena batang aglonema terfokus untuk menumbuhkan tunas baru, sehingga akan sangat besar kemungkinan untuk menambah tunas-tunas baru. Nah, mungkin selesai sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.